Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar inverse matrix ya. Di sini akan kita bahas inverse matrix yang berordo 2 kali 2 dan juga inverse matrix yang berordo 3 kali 3. Yang pertama, inverse matrix yang berordo 2 kali 2 dulu. Untuk definisinya, jika A pangkat negatif 1 seperti ini ya, ini adalah inverse dari matriks A, maka berlaku A inverse kali A sama dengan A kali A inverse, sama dengan matriks identitas, gitu ya. Sehingga untuk suatu matriks A di mana elemennya adalah A, B, C, D, berlaku A inverse ya, sama dengan 1 per determinannya A, kemudian kita kalikan dengan adjoin dari matriks A. Sehingga sama dengan 1/, nah determinan dari matriks A masih ingat ya, yaitu AD dikurangi dengan BC. Sekarang adjoin dari matriks A, itu bagaimana? Cara mencarinya seperti ini, D dan A kita tukar, di sini D, A, kemudian B dan C kita negatifkan. Ya, sehingga kita dapatkan matriks adjoin dari A itu D min B min C A. Oke, ini adalah rumus untuk mencari inverse matriks berordo 2 kali 2. Sekarang akan kita buktikan terlebih dahulu untuk pernyataan ini nih. A inverse kali A sama dengan A kali A inverse sama dengan matriks identitas. Kita mulai dari A inverse kali A, di mana A inverse rumusnya sudah kita dapatkan tadi ada 1 per AD dikurangi BC, kemudian dikali dengan D min B min C A. Kita kalikan dengan matriksnya A. Matriks A berapa? Ini A, B, C, D. Sehingga sama dengan 1 per AD dikurangi BC. Kita kalikan, ada perkalian matriks dengan matriks ya. Ingat, baris kali dengan kolom. D kita kalikan dengan A, diperoleh AD. Kemudian negatif B kita kalikan dengan C, min BC. Oke, kemudian yang ada di sini berarti baris pertama, kolom kedua. D kita kalikan dengan B, ya, atau bisa dituliskan BD seperti ini. Kemudian ditambah dengan negatif B kali D, jadi min BD. Kemudian yang ada di sini berarti baris kedua dengan kolom pertama. Negatif C kali A, berarti berapa? Min AC gitu ya. Ditambah dengan A kali C. Oke, kemudian di sini ada negatif C kali B, berarti min BC. Kemudian ditambah dengan A kali D. Nah, seperti ini. Sama dengan 1 per AD min BC kali matriksnya di sini ada AD min BC, kemudian BD min BD, berarti 0 ya. Min AC plus AC, berarti 0. Ini bisa kita tuliskan AD min BC. Oke, nah sekarang kita ada operasi perkalian skalar dengan matriks 1/, AD min BC kali AD min BC, berapa? 1 gitu ya. Kemudian 1/, AD min BC kali 0, 0. Di sini juga sama 0. Nah, 1/, AD min BC kali AD min BC, 1. Nah, ada matriks 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas ya. Oke, terbukti ya. Kita ke contoh soal dari inverse matrix. Misalkan ada suatu matriks A berelemen 3, 5, 1, 2. Kemudian ditanyakan A inverse-nya itu berapa gitu. Nah, langsung saja kita cari untuk inverse dari matriks A. Yaitu tadi rumusnya 1/, determinan. Determinan berarti 3 kali 2 dikurangi 5 kali 1. Nah, kemudian dikalikan dengan adjoin. D dan A-nya ditukar, berarti di sini ada 2, di sini 3, B dan C dinegatifkan, min 5, di sini min 1. Ya. Kemudian sama dengan 1 per, ini kita hitung, 3 kali 2, 6, kurangi 5 kali 1, yaitu 5. Matriks adjoinnya masih tetap, sehingga sama dengan 1 dibagi dengan berapa nih? 6 kurangi 5, 1 ya. 1 bagi 1, 1. 1 kali suatu matriks. Nah, berarti suatu matriks itu ya. 2, min 5, min 1, 3. Tuh, nggak ngaruh ya. Perkalian skalar-skalarnya tuh 1. Kita dapatkan deh A inverse-nya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Untuk inverse matriks berordo 3 kali 3 ini lumayan panjang ya. Misalkan ada suatu matriks A, di mana matriks A elemennya adalah A11, A21, A31, dan seterusnya. Nah, maka untuk inverse-nya ini juga sama, berarti 1/,
determinan matriks A kali dengan adjoin dari matriks A. Nah, sekarang kita harus bisa mencari matriks adjoin dari A ini. Untuk mencarinya, kita harus tahu ada yang namanya minor ya. Minor ini akan kita cari satu persatu dari masing-masing elemennya. Sekarang saya contohkan minor dari A11. A11 itu ini ya, simbolnya yaitu M11 sama dengan, nah coba kalian perhatikan untuk A11. Kan ada di sini ya. Kita hilangkan elemen yang sebaris dan sekolom dengan A11. Nah, untuk yang sebaris berarti kan ada ini ya, saya beri warna merah. Dan untuk yang sekolom berarti ini. Nah, sehingga untuk minor dari A11 atau M11-nya itu adalah determinan dari A22, ini ya. Kemudian A23, A32, A33. Kita lanjutkan ke minor dari A12. Nah, untuk minor dari A12 simbolnya adalah M12. Sama dengan, ini juga sama. Kita hilangkan elemen yang sebaris dan sekolom dengan A12. Untuk elemen yang sebaris berarti adalah baris pertama, kemudian elemen yang sekolom itu adalah kolom ke 2. Nah, ini yang saya tandai biru harus dihilangkan sehingga M12-nya kita dapatkan ada A21 ya, determinan ya di sini. Kemudian A23, A31 dan A33. Kita lanjutkan ke minor dari A13. Untuk simbolnya M13 sama dengan, nah berarti kita cari lagi ya, elemen yang sebaris dan sekolom dengan A13 harus kita hilangkan. Untuk yang sebaris berarti masih sama, yaitu baris pertama ya, karena A13 yang sekolom berarti adalah kolom ke-3. Nah, ini yang saya beri warna hijau harus dihilangkan. Berarti M13-nya adalah determinan dari A21, A22, A31, dan A32. Seperti itu ya. Dan seterusnya, ini dilanjutkan sampai dengan A33. Baru nanti kita dapatkan minor dari masing-masing elemen matriks A. Ya, setelah kita hitung semua minornya, kita dapatkan seperti ini ya. Ada banyak sekali minor, ada 9 minor. Sekarang kita kembali lagi ke rumus A inverse-nya. Sehingga untuk A inverse-nya itu akan sama dengan seper determinan A. Cara mencari determinan matriks berordo 3x3 bisa kalian lihat di video yang sudah saya buat ya. Kemudian di sini matriks adjoinnya nih. Nah, kita tuliskan semuanya di sini dari M11, kemudian M12 dan seterusnya. Ya, seperti itu untuk mencari inverse matriks berordo 3x3. Lumayan panjang ya. Oke, sekarang kita ke sifat dari inverse matriks. Sifat yang pertama, apabila ada A inverse, kemudian diinverskan kembali, maka dia akan sama dengan A. Kemudian jika ada AB, AB itu adalah perkalian matriks A dengan matriks B, diinverskan, itu akan sama dengan, kita balik ya. Jadi B inverse terlebih dahulu, dikalikan dengan A inverse. Seperti itu, harus dibalik. Kemudian yang keempat, ada yang namanya persamaan matriks. Untuk persamaan matriks yang pertama, misalkan ada suatu AX itu sama dengan B, maka bisa kita cari X ini ya. AX itu adalah perkalian matriks A dengan matriks X. Kemudian sama dengan matriks B, sehingga untuk matriks X-nya itu sama dengan A inverse, kita kalikan dengan B. Kemudian yang kedua, jika ada matriks X dikalikan dengan matriks A sama dengan B, maka matriks X-nya ini akan sama dengan B dikalikan dengan A inverse. Cara menghafalkannya seperti ini. Jika A ada di depannya X, maka A inverse ada di depannya B. Jika A ada di belakangnya X, maka A inverse ada di belakangnya B. Seperti itu. Kita ke contoh soal ya. Carilah matriks P jika ada suatu matriks dikalikan dengan P, itu sama dengan suatu matriks. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini, dia akan sama dengan sifat yang keberapa nih? 1 atau 2? 1 ya. Karena yang dicari adalah yang di belakang nih. Nah, sehingga P-nya
sama dengan inversekan dulu. Inverse dari matriks ini berarti 1 per determinannya 3 kali 2. Langsung ya, 6 dikurangi dengan 4 kali 1, yaitu 4. Kali matriks adjoin berarti D, yaitu 2 ya. Ditukar dengan A, kemudian 4 dan 1 dinegatifkan. Seperti ini, baru deh kita kalikan dengan negatif 4 dan 6 matriks berikutnya. Yaitu P-nya sama dengan 1 per 6 kurangi 4, 2. Ya. Ini ada perkalian 2 matriks, kita kalikan dulu. 2 dikali negatif 4, yaitu negatif 8. Kemudian ditambah dengan negatif 4 dikali 6, negatif 24. Kemudian negatif 1 kali negatif 4, yaitu 4, ditambah 3 kali 6, yaitu 18. Gini ya. Jadi P-nya sama dengan setengah kali, nah ini kita hitung dulu, negatif 8 dikurangi 24, yaitu negatif 32. 4 ditambah 18, yaitu 22. Kemudian di sini tersisa ada perkalian skalar ya, dengan matriks. Langsung kita kalikan setengah kali negatif 32, yaitu negatif 16. Kemudian setengah kali 22, yaitu 11. Nah, inilah matriks P-nya ya, negatif 16, 11. Kita ke contoh yang kedua. Oke, ada soal seperti ini. Carilah matriks X jika memenuhi persamaan ini. Nah, berarti ini kita gunakan persamaan matriks yang kedua ya, sehingga X-nya sama dengan matriks yang di sini kita tuliskan dulu, baru deh kita kalikan dengan inverse dari matriks ini ya. Berarti 1/4 determinannya 5 kali 1, 5 dikurangi 2 kali 3, yaitu 6. Matriks adjoin, 5 dengan 1-nya kita tukar, kemudian 2 dan 3 kita negatifkan. Nah, sehingga X-nya kita dapatkan berapa di sini? Untuk 1 per 5 min 6 kita pindah ke depan ya. 5 dikurangi 6 itu negatif 1, berarti negatif 1 dikali dengan, di sini ada perkalian 2 matriks. Kita kalikan dulu. 2 matriks ini ya, negatif 1 kali 1, yaitu negatif 1, ditambah dengan 2 kali negatif 3, yaitu negatif 6. Negatif 1 kali negatif 2, yaitu 2, ditambahkan dengan 2 kali 5, yaitu 10. Kemudian 4 kali 1, 4, ditambahkan dengan negatif 3 kali negatif 3, yaitu 9. Dan terakhir 4 dikali negatif 2, yaitu negatif 8, ditambah dengan negatif 3 kali 5, negatif 15. Gini ya, sehingga X-nya sama dengan negatif 1 dikali dengan negatif 7 ya. 2 tambah 10 yaitu 12, 4 ditambah 9, 13, dan negatif 8 dikurangi 15, negatif 23. Nah, sekarang tersisa operasi perkalian skalar dengan matriks ya. Jadi kita kalikan negatif 1 ini dengan semua elemen yang ada pada matriks. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 7, yaitu 7, negatif 1 kali 12, negatif 12, di sini negatif 13 dan 23. Nah, inilah matriks X-nya sudah kita dapat. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga, carilah nilai X dengan matriks ya, jika diketahui ada SPLDV seperti ini. Nah, biasanya untuk menyelesaikan SPLDV itu kalian gunakan eliminasi maupun substitusi ya. Sekarang akan kita coba menggunakan matriks nih, apakah bisa? Nah, langkah pertama kita harus mengubah SPLDV ini ke dalam matriks terlebih dahulu ya. Di sini kita perhatikan untuk koefisien dari masing-masing variabelnya kita buat menjadi suatu matriks tersendiri ya. Ada 4, kemudian 3, 5, dan negatif 2. Nah, ini adalah matriks koefisiennya. Kemudian untuk variabelnya ada X dan Y. Nah, ini akan membentuk suatu kolom. Seperti ini ya. Sama dengan 9, 17. Nah, seperti ini. SPLDV ini kalau kita ubah ke dalam matriks akan menjadi seperti ini. Sekarang kita cari untuk Y-nya. Kalau mencari XY berarti kan kita harus mencari inverse dari matriks yang ada di sini. Oke, masih ingat ya, ini adalah sifat yang pertama. Nah, seperti ini. X-nya adalah A inverse kali B. Kita inversekan dulu. Berarti di sini 1 per determinannya. 4 kali negatif 2 yaitu negatif
8 dikurangi 3 kali 5, yaitu 15. Kalikan dengan adjoinnya, berarti negatif 2 dan 4 ditukar, 3 dan 5 kita negatifkan. Nah, baru kita kalikan dengan 9 dan 17, seperti ini. Sehingga untuk matriks XY-nya sama dengan, kita hitung dulu, negatif 8 dikurangi 15, berapa? Negatif 23, gini ya. Kemudian kita kalikan kedua matriks ini, negatif 2 kali 9, negatif 18 gitu ya. Kemudian negatif 3 dikali 17, yaitu 51. Kemudian negatif 5 kita kalikan dengan 9, yaitu negatif 45 ditambah dengan 17 kali 4, yaitu 68. Sehingga matriks XY-nya sama dengan negatif 1/23 dikali dengan negatif 18 dikurangi 51, yaitu negatif 69. Dan negatif 45 ditambah 68, yaitu 23. Matriks XY-nya sama dengan, ada perkalian skalar dengan matriks, negatif 1/23 kali negatif 69. Berapa? 3 ya. Kemudian negatif 1/23 kali 23, yaitu negatif 1. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai X-nya itu sama dengan 3 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 1. Maka nilai X ditambah dengan Y itu sama dengan 3 ditambah dengan negatif 1 ya. 3 dikurangi 1, 2. Nah, inilah hasilnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.